ya. Ya. Baik Bapak sekalian, saya mulai dari ini ya. Ini RPS, salah satu RPS saya ya ini. Jadi ini RPS judulnya Terjemahan Indonesia Arab. Ya, ini tadi bagaimana memasukkan deskripsi CPL apa semua di bagian di atas ini tadi kita sudah tunjukkan sama Ibu Tri ya ini. Nah, sekarang saya akan fokus di sini dari sub CPK pertama dan sub CPMK kedua sebagai contoh. Ya ini ada contohnya di sini ya. Jadi saya akan tunjukkan karena saya juga sudah siapkan materi-materinya di sini ya. Ini saya juga sudah siapkan contoh-contohnya di sini. Ini Ibu lihat ya, ini. Jadi ini akan kita praktekkan sekarang. Ya, baik Ibu Bapak sekalian. Nah sekarang sebelumnya itu saya ingin ke sekolah dulu ya, karena ini kan mata kuliahnya namanya terjemahan Indonesia Arab. Mohon maaf ya, ini contoh saja. Nah, kebetulan di sini di sekolah LPPP saya sudah buatkan itu, ya. Sebentar, saya harus main dulu di situ. Baik, di sini di sekolah LPPP Ibu Bapak sekalian, saya sudah menyiapkan mata kuliahnya ini, terjemahan Indonesia Arab di sini ya. Ini Pak Rusnadi juga menjadi tim di sini, Ibu Triarti juga menjadi tim di sini untuk bagaimana memberikan contoh sinkronisasi dari RPS ke sekolah. Datanya ini saya ambil dari sekolah asli langsung ya. Nah, sekarang saya klik ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini sudah muncul seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Bagaimana saya mengelola ini pada media pembelajaran online. Ya, saya harus mulai dari mana? Sekarang Ibu lihat. Kalau Ibu lihat di sini di kolom 7 ada materi pembelajaran ya. Ini ada materi pembelajaran. Ibu lihat, ini yang ada linknya ini itu adalah materi yang di luar di laptop saya. Artinya sumbernya bisa dibesarkan Pak Yusri. Fokus di kolom itu saja, terlalu kecil. Oke, ini bisa dilihat? Sudah cukup? Ya. Bisa ya? Ya, oke. Bisa ya? Oke. Nah, di kolom ini, Ibu Bapak lihat ya, materi pembelajaran di sini, atau pustakanya ini ada 2 jenis. Yang ini ada di laptop saya, materinya. Ya, kalau Ibu lihat ini, modul 1A, 1B, ini ada di sini. Ya, ini. Ini ada di sini, ini. Ini saya sudah siapkan ini, modul 1A, modul 1B ya, sudah ada di sini, ini. Kemudian kalau Ibu lihat yang satu lagi, yang ini, yang HTTPS ini ya, Hypertext Type ini, markup language ini adalah di YouTube sana. Nah sekarang, karena materi ini ada 2, maka di sekolah, di sini, di terjemahan ini juga ada 2. Ini dokumen untuk menyimpan materi yang ada di laptop saya, sedangkan link ini untuk menyimpan yang ada di luar, yang dari luar. Ya, ini. Jadi, yang saya lakukan sekarang ini adalah menyiapkan dulu materinya. Kenapa? Karena kan sebenarnya ini sudah lengkap, sudah ada dari atas ini ya. Ini semua sudah ada ya. Jadi kita akan satu-satu kerja. Saya mulai kerja dari sini dulu. Jadi saya ingin memasukkan dulu dalam gudang. Ini ya. Saya belum bicara tentang bentuk dan metode pembelajarannya. Saya mulai dari materinya dulu. Nah, sekarang saya akan mengambil dulu materi ini. Masuk di sekolah. Oke, karena ini materinya ada. Ini kan ada materinya ini, saya sudah siapkan ini, 1A dan 1B. Ya, modulnya kan. Kan Ibu Bapak tahu ya, kemarin waktu kita bicara tentang modul, ini satu sub CPMK. Ini satu modul. Tapi karena ini 2 pekan, kalau kita lihat 2 pekan, maka ada 2 bentuk pembelajaran. Dan karena itu ada 2 kegiatan belajar. Ya, kegiatan belajar A dan kegiatan belajar B, kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2 dari ini saya mungkin supaya tidak terganggu mungkin begini ya. Supaya tidak ini. Ini modul 1, bukan modul 1. Kegiatan belajar. Ya. Saya ganti kegiatan belajar atau saya kembalikan tadi supaya saya tidak kehilangan jejak. Ya, ini. Jadi ini modulnya dari modul 1 ya. Cuma ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2. Saya ambil dulu. Baik, saya buka di sini.
Nah, ini Bapak Ibu lihat adalah mata kuliah terjemahan itu. Nah, Ibu Bapak lihat, sebenarnya ini adalah data yang semester lalu. Kalau kita lihat ini ya, ini data semester lalu. Ini data semester lalu. Dan saya mau memanfaatkannya, ya kan? Karena sebagian data di sini. Tetapi saya tidak mau ini bercampur baur. Dan karena itulah saya harus membuat pengaturan di sini. Ini kan seperti satu semester saja. Padahal satu semester itu akan berubah-ubah. Maka di sekolah kita dimungkinkan untuk mengatur itu. Saya akan mengatur dulu ya ini. Ya ini untuk misalnya saya mengatakan sebentar dulu ya, bahan semester atau 2019 ya. Seperti itu ya, saya buat. Nah, supaya saya tidak terganggu, semua yang ada di sini saya masukkan dulu ke sini. Ya, ini saya masukkan ya, lewat ini. Saya masukkan seperti ini. Semua ya. Saya masukkan supaya saya tidak terganggu. Ya kan? Jadi seperti ini, saya masukkan dulu ini semuanya. Bisa kita seperti itu. Ini contoh saja ya. Saya tidak lakukan semuanya, cuma saya ingin memperlihatkan kepada Ibu Bapak bagaimana kita mengelola materi kita yang ada di sekolah sesuai dengan RPS yang kita punya. Kan begitu. Oke. Jadi semuanya ini anggaplah sudah selesai ya. Tapi ini kan baru bahan 2019. Sebagian saya bisa gunakan supaya ada pembanding. Apa gunanya ini Bapak Ibu sekalian? Ini data digunakan untuk penelitian tindakan kelas. Karena kalau penelitian tindakan kelas tidak punya rekam jejak, itu bukan penelitian tindakan kelas, pasti sifatnya main-main. Ya. Nah, sekarang saya buat lagi ini bahan untuk tahun ini, ya bahan tahun 2020. Seperti ini. Nah, di sini saya juga bisa masukkan materinya. Saya tinggal buka ya ini. Nah, tadi kita bicara di sini ya, ini. Saya ingin masukkan ini, karena ini akan dipelajari untuk 2 pekan. Ada modul 1 di pekan pertama, modul 2 di pekan kedua, dan di sini ada tautan. Ya, jadi saya masukkan saja, tidak apa-apa golondongan. Saya klik ini, ya. Kemudian saya cari tadi materinya. Ya, ini yang saya masukkan itu dulu. Ini modul 1 sekaligus ya, 2 ini. Ada 2 masukan saya masukkan sekaligus ini. Saya klik, ya. Maka sekarang sudah ada modul 1 dan modul 1A, modul 1B untuk 2 pekan. Ini hanya contoh saja. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita klik di sini ya, saya juga punya materi ini. Untuk 2 pekan ini ada materi YouTube-nya, penjelasannya dari ini. Maka ini saya tinggal copy kalau mau, ini saya bisa tinggal copy kalau saya mau ini. Ya, saya tinggal copy ini. Kemudian saya ke sekolah. Nah, di sini tempatnya bukan di dokumen, karena dia dari luar, saya menggunakan ini. Link, ya. Saya simpan di sini, ya. Nah, supaya gampang, maka saya selalu menyiapkan di sini, ini adalah bahan tahun 2020, seperti ini, ya. Nah, ini. Kemudian saya siapkan di sini. Nah, saya paste di sini, ya. Ini materi 1, misalnya gitu. Saya simpan di bahan 2020 supaya teratur. Seperti ini ya. Saya lakukan hal yang sama untuk ini. Yang kedua juga saya siapkan ini ya. Ini. Saya copy. Saya masuk di sini lagi. Ya. Ini saya kasih URL-nya. Saya kasih di sini materi 02. Biar terarah gitu ya. Karena kita tahu apa yang akan kita berikan. Saya save seperti ini. Sudah ada 2. Saya selesaikan dulu ya. Ini, ya ini saya copy lagi di sini, saya langsung ya, langsung dari sini, saya klik, ya ini, sudah ada, ini materi 03, ya lihat, Ibu Bapak lihat dulu ya, karena sebentar kita akan praktek. Ini saya supaya Ibu Bapak mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Setelah salat Jumat, baru kita praktek satu persatu. Nah sekarang, dari terjemahan ini, untuk materi, ini materi yang ada di 7 ya, baik yang internal maupun yang dari luar, ini sudah ada. Berarti saya tinggal menata. Saya ini ada learning management system, jadi mahasiswa tidak melihat ini, makanya dimatiin. Ini juga dimatiin. Jadi kalau saya klik ini, switch to student view, ini ya, saya lihat ke student view, ini kan tidak, ini di mahasiswa ini, yang ada learning path, tidak lihat tadi dokumen dan tautannya.
Tapi kalau saya kembali ke dosen, seperti ini. Ya, ini. Saya buat learning path. Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak lihat di sini ya, ini semester akhir 2019-2020. Ini sudah ada sebenarnya. Kalau saya klik ini sebenarnya sudah ada materinya ini. Sudah ada materinya dan sebagainya. Tapi ini adalah materi yang lalu. Materi tahun 2019. Ya, materi tahun 2019. Saya tidak mau ini. Saya mau membuat di tahun 2020. Maka saya harus membuat di bawahnya ini. Ini kan sudah lewat, dianggaplah ini sudah lewat. Ya. Tapi saya tetap menyimpannya karena di sini ada data-data yang saya butuhkan untuk penelitian tindakan kelas kalau kita mau. Jadi sekarang saya tinggal membuat ini. Nah, ini ya. Pertemuan pertama, ya kan? Sini. Kemudian saya klik kategorinya di mana? Ini kan sudah lewat, berarti saya simpan di sini. Baru kapan mulai bisa ditambah, bisa juga tidak kalau kita tidak mau repot, lepaskan saja ya. Kita continue. Ya. Itu artinya kalau saya lihat di learning path di sini, ini semester akhir lewat ya. Kemudian di bawah ini untuk yang sekarang nanti ini sudah ada pertemuan pertama. Oke, nah sekarang kalau kita lihat di pertemuan pertama Bapak Ibu sekalian di sini, ya ini seperti ini ya. Ini kan belum ada kata-katanya di sini ya. Ini saya bisa edit, ya. Saya bisa edit, gunakan ini fasilitas ini, ya. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya, ini ada videonya, jadi jangan khawatir. Saya rekam ini, saya matakan di sini, ya, menonton. Atau jangan seperti ini, lambat. Lebih bagus saya ke learning path. Saya ambil saja di sini kan sudah ada nih. Saya tinggal copy. Saya ambil dulu copy ini ya. Ini ada copy ya. Ini. Kita ambil ini copy ini. Ini kita copy, klik copy. Nah, kopinya kan ada di sini ini. Ya, saya bisa edit. Saya bisa edit ini. Ini jadi pertemuan pertama ya. Jadi ini sudah ada sebagian di sini sudah ada, ini saya buang ya, ini saya simpan, ini ya. Mohon maaf, yang tadi saya buang dulu ini ya, ini saya buang dulu, biar kita ini. Jadi saya, sebenarnya kalau sudah ada pola ini, kenapa saya ambil pola ini? Karena kan sudah ada isinya, sudah ada tatap mukanya, saya tidak perlu ini. Yang saya lakukan di sini adalah tinggal membuang isinya. Ini saya tinggal buang isinya, seperti ini ya, ini saya buang dulu isinya ya. Ini saya buang isinya. Nah, saya ingin tunjukkan dulu, ini satu pola ya. Jadi ada 3, karena bentuknya kuliah, ini bentuknya tadi, bentuknya ini adalah kuliah, maka harus ada komponen tatap muka, belajar mandiri, dan penugasan terstruktur. Dan di sini sudah ada ini 3 ini ya. Nah, saya kembali ke learning path ya, ini. Nah, ini sudah ada, saya sekarang akan pindahkan ini, pindahkan ke kategorinya semester ini, di bawah, atau ini. Nah, oke. Saya klik, maka kalau kita ke learning path di sini Bapak Ibu sekalian, ini sudah di bagian bawah ini ya, toh. Nah, kalau kita lihat isinya ini kan sudah ada, tinggal diisi ya, tapi sudah ada format-formatnya, sudah ada ini di sini. Berarti yang ini saya bisa copy, yang ini saya bisa copy untuk pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya. Saya tinggal klik ini, ya kan? Ini sudah ada. Saya tinggal edit, ya kan? Ini jadi pertemuan kedua, ya kan? Jadi saya tidak perlu capek-capek lagi membuat deskripsi di sini, memasukkan ini di foto. Karena kenapa? Karena sudah ada. Tinggal kategorinya dipilih, masuk di sini. Ya, ini sebentar ya. Baru saya siapkan. Oke. Sekarang saya sudah punya 2 saja dulu ya, karena 2 yang dimasukkan ini. Nah, dari sinilah saya mulai mengatur pertemuan. Ini pertemuan ini kasih naik saja ini ya. Ini pertemuan pertama. Nah, ini baru diisi. Nah, tadi kan sudah ada saya simpan di dokumen tahun 2020. Ini kan ada kan? Maka untuk pertemuan pertama, kan ini pertemuan pertama, saya hanya butuh ini. Saya simpan di belajar mandiri. Ini. Ya, ini. Saya simpan di belajar mandiri. Sedangkan untuk tatap mayanya, videonya, saya sudah siapkan juga di sini. Materi 1. Saya simpan di sini. Ya, ini. Oke, ini trik ya. Ini tinggal diatur supaya ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah terisi tatap videonya ada, kemudian di sini ada materinya. Itu kalau kita lihat ya.
Ini baru dari sisi materi. Ini modul 1, kegiatan belajar 1. Ini kan kegiatan belajar 1 nih. Ini. Tidak ada kegiatan belajar 2-nya, ya kan? Jadi sudah terpenuhi ini dan ini, ya. Kalau kita lihat di SAP, berarti bagian ini untuk pertemuan pertama sudah oke. Tentu saja karena ini ada 2 kali pertemuan dari sub CPMK ini, maka mau tak mau saya harus masuk lagi di pertemuan kedua untuk mengaturnya, ya kan? Nah, saya edit di sini, saya ambil lagi materi yang kedua tadi. Ini tak bahan kan? Modul kedua saya ambil ini. Saya masukkan di belajar mandiri untuk mereka baca. Kemudian dari segi tautan, saya masukkan materi video kedua seperti ini ya, dan video ketiga. Kenapa? Karena ini satu ini. Jadi seperti ini. Jadi untuk kolom ini, untuk kolom 7 sudah masuk di sekolah. Ini kan kita akan bergerak ke kanan ya, ada bentuk pembelajaran dan seterusnya. Jadi ini namanya menyesuaikan RPS dengan media pembelajaran. Kita belum nilai lain. Jadi sekali lagi, ini seperti ini. Ini bisa berjalan dengan baik kalau kita memiliki seluruh materinya. Sebelum saya lanjut, karena kita mau praktek, ini baru dari sisi materinya dengan linknya ya, karena ini yang sering jadi persoalan. Gampang sekali kita lakukan kalau semuanya siap. Ya, gampang kita lakukan. Jadi duduk selesai 1 semester, yang penting bahannya ada. Sebelum saya lanjut, adakah pertanyaan? Sebelum kita praktek untuk kolom 7 saja. Silakan, ada pertanyaan? Atau mungkin ada tambahan dari Pak Rusnadi? Diam karena bingung. Iya, bingung Pak. Lancar sekali Pak Dede. Nggak bisa capai. Harus dengan praktek. Nonton Rossi dok. Sengaja Pak Yusri membius dulu supaya nanti tertarik untuk Bapak praktek. Saya sengaja kasih cepat karena memang bukan untuk diikuti. Untuk dilihat bahwa begini caranya mensinkronisasi dari RPS kolom per kolom dan seterusnya. Memang tidak mungkinlah dalam waktu 1 hari ini kemudian sekolah selesai. Tapi videonya kami sudah siapkan. Kita hanya memberikan standar pengetahuan bahwa begini caranya melakukan sinkronisasi. Baik dari sisi teori dan praktek. Makanya saya kasih cepat tadi supaya Ibu mau nonton. Ini kan namanya pasal 1, bukan pasal 2. Iya kan? Iya. Memang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya tadi bahwa ini bisa kita lakukan dengan baik jika RPS-nya sudah ada. Tapi jangan khawatir, yang kita lakukan ini ada kok rekamannya, ya. Sudah ada di sekolah. Sekarang pun ini saya sedang rekam. Sebentar Ibu Bapak nanti ambil di YouTube sebentar malam ada itu di sekolah. Ibu bisa akses. Dan kita belum praktek, ini baru pasal 1. Sebentar prakteknya. Kita baru bicara, ingat kita baru bicara, mohon maaf ya. Kita baru bicara kolom 7, ya. Kita baru bicara di sini. Mensinkronisasi RPS dari kolom ini kan? Ini. Kita belum pindah ke kolom-kolom lainnya. Ini kan ada beberapa kolom ini. Ya kan? Kita baru mulai dari kolom yang paling di sini. Ini. Kita belum bicara ini, kita belum bicara semuanya kita akan bahas. Oke? Ya. Jangan khawatir. Kalau misalnya bisa itu video tutorialnya di-share ke grup karena kita tidak bisa download. Cuma di sekolah. Kita download, dia lari masuk ke, maksudnya kalau kita mau lihat bisa lari ke YouTube, tapi kan bisa kapan saja kita lihat kalau misalnya memang ini mau dipelajari. Ada fasilitas untuk mengunduh YouTube. Ketika kita putar itu, kita ada di YouTube. Kemarin ada ditunjukkan itu ada beberapa temannya. Ya, ada fasilitas ada macam-macam caranya. Oke, sebentar kita tunjukkan Bu ya. Jangan khawatir Dr. Saruni ya. Ya, kita tidak mau membebani komputernya. Biarlah sekarang internet sudah canggih, biarlah penyimpanan itu ada di awan sana, di cloud, di luar. Sehingga kita bisa akses di mana saja. Serah, kalau mau download silakan, ada caranya. Ya, sebentar saya tunjukkan Dr. Saruni. Baik. Sekarang ini tadi intinya 2.
memasukkan materi ke sekolah kita atau di platform pembelajaran e-learning kita, materi yang sumbernya dari laptop kita dan materi yang berada di awan-awan. Ini dua kata kunci. Dan di sekolah atau mungkin di platform lain, kalau di sekolah ada dua tempatnya juga. Ada dokumen untuk menampung materi yang ada dari laptop kita dan ada link untuk menarik informasi yang ada di luar sana masuk. Baru itu ditata di alur pembelajaran. Tadi ada analogi Pak Rusnadi cukup menarik. Display. Kalau ibu bapak masuk di Alfa, Mart, Indomart, ada kan gudang. Di gudang itu yang bisa masuk hanya pegawainya dan pemilik Alfamart. Kita pembeli hanya di ruang display. Alur pembelajaran, learning path, itu adalah di ruang display. Mahasiswa hanya berinteraksi di sana. Ada pendokumen dan yang ini, ya kalau saya tampilkan ini, saya kembali. Adapun learning path inilah display, sedangkan ini dokumen dan ini adalah gudangnya kita. Mahasiswa tidak masuk di sini, dia hanya masuk di learning path. Kan di posisi ini ibu bapak sekalian kan ada di sini toh, ibu bapak di sini ada. Jadi kalau ibu masuk di my course, kemudian masuk di terjemahan ini, maka apa yang saya jelaskan itu ada di tempatnya ibu bapak sekalian. Ya, ada di tempatnya ibu bapak sekalian. Cuma yang ini bapak tidak bisa lihat ini semester akhir. Kenapa? Karena saya sudah kunci matanya. Ini yang ibu bapak lihat, yang di bawah ini, yang dua ini yang baru kita buat. Ini data saya, ya. Kira-kira seperti itu. Oke? Ya. Ya, bertanya Pak Yusri. Baik, sebelum saya lanjut, Ibu Metia, silakan. Ya, begini Pak, kebetulan di dua dosen senior gitu dan kelihatannya sangat kesulitan dalam mengakses sekolah. Nah, saya sudah membuat beberapa yang tadi itu di learning path untuk pertemuan 1 sampai sekian. Tapi begitu misalnya giliran dosen yang lain, nah itu jadi kosong beberapa minggu Pak ininya. Jadi tidak kelihatannya tidak aktif itu sekolah selama beberapa minggu. Saya juga karena merasa mata kuliah saya sudah cukup, saya jarang untuk melihat mata kuliah itu lagi karena semua saya sudah akses untuk tugas-tugas mahasiswa saya. Nah, persoalannya bagaimana caranya supaya saya tetap bisa mengisi. Saya minta mungkin filenya dari teman mengajar saya untuk saya masukkan di dalam sekolah, tapi waktunya sudah lewat gitu. Masih bisa nggak di split masuk gitu Pak? Bisa. Ya, waktu lewat bisa dimasukkan. Tidak jadi masalah sepanjang tidak ditutup, sepanjang tidak dibatasi start ininya ya. Di end gitu ya. Kan di sini, coba saya kasih lihat Ibu ya. Di sini, di sekolah ini, ya saya share. Di sini kalau Ibu lihat misalnya pertemuan pertama kan, di sini kan ada enable start time kan. Jadi kalau misalnya Ibu tak ini kapan mulai, kan kapan berakhir. Kalau misalnya Ibu kasih di sini misalnya Februari 2021, ya dia akan berakhir pada tanggal itu, misalnya ini. Makanya saya sarankan ya ini sangat mengatur ini kapan bisa diakses, kapan berakhir. Nah, ini untuk ini. Ini gunanya untuk membatasi rekaman terhadap mahasiswa kita. Jadi kapan mahasiswa bisa mengakses, kapan tidak, itu bisa kita lihat dari sisi itu, waktunya. Karena terkadang itu mahasiswa senang kalau ada end date-nya. Kenapa? Karena dia selalu terinspirasi, nanti tidak bisa lagi diakses, itu juga ada efek psikologisnya kalau dikasih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Rusdi. Bisa dipasang kembali alur pembelajaran Pak Yusri? Ya. Ya. Nah, dokter siapa tadi? Yus ya. Rudi. Iya, Pak. Ini ada tanda panah ke atas dan ke bawah ya. Lihat ya. Ya, itu bisa kita susun ulang. Jadi misalnya belakangan kita masukkan, kita bisa dorong naik kalau ternyata sudah lewat. Sudah tahu ya? Iya, mengerti Pak, mengerti. Ya. Oke. Bisa lagi Pak, sedikit lagi. Ya, silakan. Itu kan tadi ada yang bagian link, ada di learning path, link tersendiri, ada juga di My Course Learning juga.
Nah, itu kan tadi Pak Yusri misalnya ditutup linknya di situ dengan dokumennya supaya hanya kita yang bisa mengakses. Nah, di learning path juga ada link. Nah, yang learning path ini, yang link itu hanya khusus misalnya di kelas paralel itu muncul materinya Pak, yang kita linkkan misalnya ke YouTube seperti itu, tapi di kelas lain tidak muncul. Seperti itu ya Pak Yusrin. Kecuali kalau di Course saya berikan link, nah itu bisa diakses mungkin di semua kelas. Tapi kalau di kelas paralel saja satu, berarti link itu saja yang muncul ya untuk kelas itu. Oke, jadi kan kerjanya kita di kelas master. Ini kan kelas master namanya, toh? Ya, jadi kalau ini saya buat nanti kelas semesternya, saya buat kelas semesternya nanti. Ya, ini saya tidak ada di sini kelas semester kalau di sini ya, tidak ada. Tapi kalau di UNAS kan ada. Kalau itu bedanya ya, kalau di sini, kalau di UNAS itu kan ada. Ini ada namanya tambah sesi semester. Kalau di sini saya ada short course ya. Ini ada short course-nya di sini. Sama. Ya. Ini sama ini. Create course dengan short course. Ini kelas semester ya. Jadi kalau kita buat di situ, maka apapun yang ada di mata kuliah ini menjadi 10 cabang itu semua akan sama. Semua akan sama. Saya kasih contoh. Oke, kalau ini saya harus keluar. Ya, saya masuk dulu sebagai admin. Saya kasih contoh ini. Ibu lihat di sini. Pak Yusri, pertanyaannya Bu Mutia. Ya. Bolehkah kita menambahkan materi, misalnya link, itu hanya untuk kelas paralel? Oh iya, boleh. Sehingga Satu tidak kelas dilihat paralel. oleh kelas paralel yang lain. Boleh. Di kelas paralel saja ditambahkan, tapi hanya di kelas itu saja dilihat. Tidak dilihat oleh di kelas, misalnya Ibu Mutia di kelas A. Tambahkan di sana tautan di kelas paralelnya kan? Maka kelas B, C, dan D itu tidak melihatnya. Tapi kalau Ibu Mutia menambahkan di master, maka seluruh kelas A, B, C, dan seterusnya itu lihat. Jadi sekali lagi, itu tadi Pak yang saya maksud. Sekali lagi, Pak Rusnadi, Bu Tri, dan kami semua di LP selalu menekankan kita bekerja sebaiknya di kelas, di master mata kuliah. Supaya apa? Supaya standar minimal di kelas berbeda-beda itu sama. Meskipun pengampunya beda-beda. Nah ini kan semua dipaksa tanda kutip secara tim. Supaya, bayangkan ya misalnya, di Fakultas Pertanian, fakultasnya Pak Prof. Rusnadi ya, ada 200 peserta kuliah yang dibagi ke dalam 4 kelas, misalnya 50-50, 4 kelas ya. Hanya karena kelas A lain dosennya, kelas B lain dosennya, kelas C lain dosennya, D lain dosennya, masa iya 200 ini harus mendapatkan materi yang berbeda, penilaian yang berbeda? Kan tidak. Tapi kalau menggunakan psikolog yang master mata kuliah, lalu ada kelas A, B, C, D, semuanya sama. Meskipun diampu oleh dosen berbeda, mungkin yang berbeda cara penyampaian dosennya. Tapi at least materi yang diajarkan, instrumen penilaiannya, itu semua memenuhi standar minimal. Inilah keadilan terhadap peserta didik yang kita ampu. Silakan Pak Rus ditambahkan tentang konsep itu. Selain itu, adanya prinsip berbagi dan bekerja sama. Dan tadi standar, juga yang tidak kalah pentingnya adalah transparansi. Menunjukkan materi kita ke orang lain. Kadang-kadang ada dua sebabnya. Nah, materi kita itu kita rasa paling bagus dan dosen yang lain tidak. Oh, kita sudah capek-capek bikin, mengapa digunakan oleh dosen yang lain, ya? Atau sebaliknya, kita malu-malu karena yang kita punya itu kurang bagus, ya. Nah, karena itu menyambung yang tadi, kalau ada kelas-kelas yang kosong, ini untuk kedepannya ya, sebaiknya tim dosen itu berdiskusi. Dan sekarang ini enak sekali diskusi ketika ada pandemi, karena tidak mesti datang ke kampus. Langsung buka Zoom, invite, tunjukkan bahannya, tunjukkan RPS-nya, lalu tanya siapa yang mau mengisi ini, siapa yang punya bahan, dan lain-lain kita berbagi. Itu yang dilakukan di beberapa prodi, beberapa mata kuliah, sehingga ya dengan 1-2 kali pertemuan, seluruh materi di dalam satu mata kuliah berbagi siapa yang masuk kapan,
dan akan terdistribusi ke seluruh kelas paralel. Begitu Pak Yusri. Baik, makasih Pak Rus. Baik, Ibu Bapak sekarang kita akan praktek. Tolong disiapkan apakah materinya. Mau PowerPoint, mau apa, silakan. Kemudian mungkin ada materi dari jurnal, dari video, dari luar. Jadi cukup 2, ada file ya, apakah dalam bentuk PPT atau Docs atau apapun. Lalu ada link dari luar, supaya kita memasukkan di mata kuliah kita masing-masing di sekolah LPMPB. Karena kan tadi kita sudah membuat mata kuliah kita masing-masing kan. Nah kita ingin, anggaplah Ibu Bapak sudah punya RPS. Anggaplah ya kalau ada, kita memasukkan dulu ke dokumen dan di tautan. Baru kita atur nanti di alur pembelajaran. Karena ini saya akan jelaskan apa yang tadi dipaparkan di presentasinya Pak Rusnadi tadi. Bagaimana penilaian, bagaimana indikator, hingga nanti keluar nilai. Karena ini kan sinkronisasi antara RPS dengan sekolah. Dan sampai RPS-nya lain, media pembelajarannya juga lain. Jadi platform e-learning yang Bapak punya nanti ketika kembali ke kampus masing-masing, saya yakin ada semua yang seperti ini ya. Iya, kurang lebih sama dengan itu. Oke, saya kasih waktu 3 menit barangkali untuk menyiapkan materinya. Dan silakan dipilih artikel atau video yang akan masukkan di mata kuliahnya. Baru sebentar kita langsung praktek sama-sama untuk menyelesaikan kolom 7 dari RPS kita. Kita mulai dari sana. Baik, silakan. 3 menit untuk mengumpulkan dulu materinya. Yang sudah siap, boleh kita diskusi kalau ada yang ingin berdiskusi sambil kita menunggu 3 menit ya. Jadi tetap saya memakai ini ya di samping saya supaya untuk mengukur waktu 3 menit itu ya. Apa itu yang mau dikumpul, Pak? Kita ingin memasukkan materi ke mata kuliah kita, Dr. Saya David. bisa habis Jumat, Pak. Latihannya. Iya, ini kita mulai pelan-pelan satu Habis persatu. Jumat saya latihannya, Pak, bisa? Materi modul atau Oh, materi baik, apa Pak. itu? Sebentar, saya tunjukkan sekali lagi ya. Di alur pembelajaran ini kan RPS ya. Ini RPS mata kuliah. Ini untuk sub CPMK yang pertama. Ya, sub CPMK pertama ini akan dibahas dengan 2 kali pertemuan, ya kan? Saya mulai dari mengisi media pembelajaran online kita, kebetulan di sekolah, dari kolom 7 dulu ini. Ini adalah materi yang sudah ada di laptop saya. Materinya ada di sini, ini ya ini. Kemudian materi yang online juga saya sudah siapkan ini, ya kan ini. Lalu materi yang ini modul 1A, 1B dan tautan-tautan ini saya masukkan di mata kuliah tadi, terjemahan ini. Yang masuk di dokumen di sini adalah materi yang ini, modul 1A, 1B. Sedangkan yang ini itu masuk di tautan link. Setelah itu baru disimpan di learning management, di alur pembelajaran. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah Ibu Bapak, seakan-akan di RPS-nya ini sudah ada materinya. Apakah dalam bentuk Word, PDF, atau PPT, terserah. Itu nanti akan kita masukkan di mata kuliah Ibu Bapak. Simpan di dokumen, simpan di sini, baru kita taruh di pembelajaran. Karena kita ingin mensinkronkan apa yang ada di RPS di sini dengan media pembelajaran online kita. Yang dalam hal ini kita latihan adalah sekolah. Kira-kira begitu Om David? Iya, masalahnya belum RPS-nya belum jadi. Belum ada RPS. Oh, oke. Ya, 2 menit lagi kalau sudah terkumpul. Nah, mungkin ada yang sudah siap, ini sebagai contoh ya. Mungkin ada yang ingin berbagi. Ibu Mei Distria barangkali. Mungkin sudah ada contohnya dari RPS-nya. Saya coba, Pak. Oh, Pak, bisa kalau kita belum ada di RPS-nya, bisa diambil dari materi kuliah saja yang sudah jadi, yang kita sudah siapkan, Pak? Boleh. Ya. Baik, siapa yang ingin berbagi? Saya coba, Pak. Ibu?
Oke, bisa angkat tangan supaya kami bisa tunjuk. Ibu Medi atau saya? Bisa saya, Pak? Ibu Rehana. Silakan, Bu, silakan. Silakan, Ibu Dokter Rehana. Silakan. Saya mulai buka share screen sekolahnya, Pak Dek. Iya, betul. Mohon izin Pak Ahmad ya, kita akan berhenti lebih awal ya. Mungkin di 11.45, mohon izin ya karena harus ke masjid salat Jumat. Mohon maaf ini. Ya, Dok. Sama, Dok. Ya, baik. Ini Ibu Rehana. Oke, baik. Silakan. Saya mulai di mana? Bingung. Diklik itu yang home-nya, home mata kuliah. Di atas yang ada A33. Bukan, itu homepage. Oh, sorry, Pak. Iya. Masuk lagi, Bu. Ya, itu. Ya, itu begitu. Ya, itu namanya home mata kuliah. Oke, klik. Oke, ini sudah dibawa. Silahkan. Nah, kalau ada materinya dimasukkan di dokumen. Nah, ini mohon maaf, ini dokumen kan terbuka matanya toh. Oke, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya. Ada tanda panah. Oke. Ada tanda panah di atas itu. Tanda panah, enggak usah itu. Tanda panah langsung unggah materinya. Yang dekatnya mikrofon. Tanda panah, ada tanda panah di atas. Ah, itu. Ke bawah. Langsung. Bukan. Ke bawah. Ah, ini ya, klik. Silakan diambil materinya di mana. Modul Pak Di, modul. Ya. Sebaiknya PDF, jangan yang Word sebaiknya ya. Oh, ya. Bagaimana menghapus ini Pak Tadi? Nah, nanti enggak apa-apa. Ulangi aja, klik lagi. Sebentar, masuk ke lagi yang lain. Gampang sebentar dihapus kok. Jadi sebaiknya dimasukkan. Bisa ya? Apa bedanya Word dikasih masuk dengan PDF? Kalau Word, anak-anak harus mendownload lagi. Kalau PDF, di samping dia bisa download, dia bisa baca langsung di sekolah. Jadi kalau dia punya HP, dia bisa langsung baca di sana. Kalau Word, kalau HP dia pakai, kan otomatis terunduh. Nah, itu jadi masalah. Oke, open saja Bu Dokter. Nanti sebentar dihapus yang Word-nya. Kalau ada kekeliruan, jangan takut. Itu bisa diedit, bisa dihapus, dan seterusnya. Dokter Rehana. Bisa dalam bentuk PowerPoint ya Pak ya? Bisa dalam bentuk PowerPoint, tapi PowerPoint-nya diubah dulu menjadi PDF. Oh. Oke, sudah masuk ini ya? Sudah masuk. Oke, sudah. Iya. Oke, sudah. Nah, apakah dokter sudah punya tautan luar artikel atau apa? Video Pak, tapi belum di YouTube. Video PPT, tapi belum masuk ke YouTube, baru dalam bentuk video. Bisa? Oke, ada yang di YouTube. Jangan dimasukkan di sini video karena langsung penuh. Oh, enggak ada Pak. Enggak ada. Oke, ini saja ya. Baik. Kembali ke home mata kuliah. Home ya, home mata kuliah. Nah, itu artinya di sini Ibu sudah ada dalam dokumen kan? Iya. Ya. Sebaiknya dokumen ini matanya itu ditutup, ditidurkan supaya mahasiswa tidak lihat. Nah, itu. Ya, oke. Klik dokumen lagi. Oke, ini kan tadi sudah ada isinya toh. Nah, itu yang Word itu bisa dihapus. Tanda silang. Ya, oke. Dihapus saja. Oke. Oke. Masih ada ke material lain mau dikasih masuk? Untuk pertemuan berikutnya dan seterusnya masih ada? Oh iya, ada. Tapi mungkin nanti saya cari, Pak. Kalau ada, bagaimana add-nya, Pak? Cari, belajar add-nya dulu, Pak. Kalau tambah sama dengan tadi, memasukkan kembali tadi. Dengan caranya itu ada tanda panah ke atas. Itu tadi, di sampingnya mikrofon. Ya, itu. Kemudian ke bawah, scroll down ke bawah. Diunggah itu. Ya. Bisa begitu contohnya ya. Ya. Kemudian kembali ke menu ke dokumen tadi. Sini Pak Dek. Boleh di situ. Ya, ini sudah ada ya. Oke. Jadi sudah ada contoh ya. Ya, ini contoh saja. Oke.
Ini tinggal diatur di alur pembelajaran. Ya, harus Masuk sama. kohom mata kuliahnya Ibu Rehana. Oke, nah, ini ada alur pembelajaran. Klik alur pembelajaran. Nah, disinilah diatur pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu tambah alur pembelajaran, betul. Tulis di sini pertemuan pertama. Ya. Kemudian continue. Itu enggak, oke, continue. Ya. Ini sudah jadi sebenarnya. Nah, ini sudah bisa diisi. Diisinya di mana, Pak? Lupa tadi. Sebentar, Ibu pakai apa ini? Apanya, Pak? Pakai apanya, Pak? Ibu pakai laptop apa ini ya? Pakai PC, Pak. Pakai komputer. Pakai komputer. Coba ke bagian bawah sedikit, Ibu. Karena seharusnya di sampingnya seharusnya ada. Ini. Oke. Dikasih kecil dulu anunya, dikasih kecil. Boleh ditekan tombol kontrol dan tanda kurang. Terlalu besar sehingga dia terbagi dua. Susah anunya, scrollnya. Oke, ya, oke, sudah. Nah, sekarang itu modul dipindahkanlah modul 1 misalnya ke pertemuan 1. Ya, tarik ke sana, dibawa pertemuan 1. Ya, seperti ini. Ya, nanti untuk pertemuan kedua. Misalnya kembali ke landing path di atas itu. Landing path di sampingnya home itu ada. Ada landing path. Bukan landing path. Dilihat, dibaca di layarnya, Bu. Di sampingnya itu ada landing path. Ada pertemuan 1, ada landing path. Di layarnya ada. Ada Raihana Samad, ada learning path, ada pertemuan 1. Itu klik itu. Maaf. Tadi ada pertemuan 2 ya? Bikin lagi 1 pertemuan. Iya, di mana Tambah Pak lagi kalau add-nya? mau toh. Ini maksudnya kita di sini mau membuat di sini pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Ya. Terus buat add-nya lagi di mana, Pak? Itu yang paling kanan. Nanti Ibu nonton video saya lengkap. Yang di sebelah kanan itu di atas. Lihat icon yang ada warna biru icon itu. Ini, Pak. Ya, klik di samping, baca dulu. Bukan, yang di sampingnya lagi. Baik. Ya, itu. Itu tambah. Klik. Pertemuan kedua. Ya. Continue. Dimasukkanlah modul kedua. Ya. Iya. Oke. Jadi kalau Ibu masuk di learning path, coba klik learning path tadi lagi. Klik learning path. Ya. Tampilannya nanti kalau Ibu klik pertemuan 1, coba diklik pertemuan 1. Ini tampilannya di mahasiswa begini nanti kan. Ini. Ya, tinggal diklik itu materinya di samping kanan seperti ini. Ya, seperti ini. Punyanya Pak Yusri ini. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Kan contoh saja kan. Yang penting Ibu tahu filosofinya. Jadi seperti itu. Iya. Seperti itu, Bu. Kalau kembali lagi melihat itu, Pak, ini itu ya klik itu, baru klik, baru home. Di tengah. Oke. Ya. Oke. Iya. Pak Rus. Makasih, Pak. Bisa stop share? Pak Rusnadi. Pak Rus. Hari Pak Rusnadi, Ibu Wiwi. Ibu Bapak sekalian, Pak Ahmad. Kemana semua ini panitia? Ini masjid barangkali, Pak. Ye. Pergi masjid. Salat Jumat mungkin, Pak. Iya, itu makanya saya juga mau salat Jumat ini jadi. Iya, Pak, mau juga izin siap-siap salat Jumat. Oke, jadi sekarang kita stop dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjut lagi setelah salat Jumat, ya. Jam 1 barangkali. Jam berapa itu, Pak? Jam 1.
Siap, Pak. Kita jam 1 Pak Ahmad ya. 1.30 Pak. Selesai. Iya 1.30. Tapi ini kalau begitu 1.15 karena ini kan kita korting kan tidak sampai jam 12. Kita korting lebih awal jadi majukan ya. Jadi jam 1.15. Ya memang selesainya 11.45. 11.45. Iya, memang selesainya 11.45 Pak. Oke. Istirahatnya 11.45 sampai 13.30. Oke, kalau begitu kita kembali jam 1.30 ya. Siap, Pak. Baik. Sekarang Pak Ahmad yang jadi host ya. Pak Ahmad sekarang jadi host ya. Baik, makasih. Tidak mau? Tunggu. Klik Oh itu ini ada save, ya. save as Bisa atau save, boleh save as. Ya, kasih nama Bartoli edit. edit. Kasih saja soal edit atau terakhir edit, tidak apa-apa. Sebentar. Oke, Ya. sudah save. Save. Sekarang Ibu kembali ke soal di sekolahnya. Saya tutup screen-nya. Boleh. Baru kembali ke sekolahnya atau mau dimasukkan ini? Stop screen. Ya, kembali ke kembali sekolahnya. Ya. Ya, buka Saya sekolahnya. buka. Buka sekolahnya. Ya. Sudah Pak? Oh, Belum share. mana share-nya ini? Mana sekolah? Ya. Oke, itu masuk di tes formatif. Tes formatif. Ya. Itu di atas ada huruf W. Award. Mana? Itu, Ini. klik. Tadi anggaplah 10 nilainya ini toh. Total week-nya terserah kan tergantung. Ketik 10. 10. Ya, kemudian choose file. Mana tadi filenya? Yang tadi. Oh iya. Ya, diambil tadi di Itu. Tunggu sambil di sini. Soal, ya. Ya itu. Oke, open. Oke, unggah. Nah, nama file ini yang menjadi namanya ini. Coba lihat ini sudah jadi. Geser ke bawah. Berarti ada 2 soal Kang ini. Nah, itu bisa dipakai preview. Di preview dokter bisa di preview. Itu yang ada gambar kaca pembesar. Ini. Ya, klik. Jadi tampilannya begini. Klik itu start test. Nah, kan seperti begini kan? Ada soalnya begini toh. Ya. Nah, ini oke. Ini bisa ini kan bersusun ke bawah nomor 1, nomor 2 kan. Nah, bisa diedit kalau kita mau. Maksudnya 1 soal 1 halaman. Masuk dia tanda tadi, yang tanda bukan itu, yang di atas lagi. Bisa diedit yang ada tanda ini. Ya, itu tuh ya, betul. Nah, ubah latihan. Ya, ubah latihan. Nah, di sini bisa kita itu advanced setting. Advanced setting. Oke, klik ke bawah. Itu bisa diatur. Ini tipenya apa? Ini kan semua ada aturannya kan? Exam kan, no feedback, ada feedback tergantung. Ke bawah lagi boleh. Ya, ini bisa ke bawah lagi dokter. Nah ini ada nih 1 pertanyaan per halaman. Bisa dipikir di itu. 1 pertanyaan per halaman. 1 dicentang itu. Pada halaman. Yang ini, shuffle answer. Mana? Boleh itu. Itu 1 pertanyaan per halaman. 1 pertanyaan per halaman, secentang. Ya, centang toh. Nah, itu order, kalau kita mau order, itu order by user. Itu random toh, supaya kalau kita mau random. Kalau mau berurut, jangan dipilih random. Order by user aja. Ya, oke. Jadi sesuai dengan urutannya kan? Oke. Ya. Shuffle answer, bisa diacak jawabannya. Ya. Ya, oke. Waktunya ke bawah, boleh. Berapa menit, apa semua kan boleh kita atur. Ke bawah lagi dok. Ini bisa kita atur. Berapa berapa kali akan diambil? 1 kali, 2 kali terserah. Maksudnya 2 kali ya. Ya. 2 kali. Kemudian berapa waktunya bisa kita klik itu? Start time. Yang bukan itu mulai diambil. Boleh, tapi enggak usah.
Ke bawah aja. Yang mana? Ke bawah aja, dokter. Itu enable time counter, berapa menit dia akan kerjakan, bisa diklik itu. Misalnya waktunya ini sekian menit, boleh. Ya. Kita pakai 5 menit aja. Boleh 5 menit. Oke, sudah, ke bawah. Oke, ubah. Ubah latihan. Ubah. Ya. Nah, itu bisa dilihat lagi di preview. Ya. Di sini ya. Ya. Berarti kan cuma satu halaman di sini toh. Ya, ini tampilannya begini. Ini tampil ada waktunya, Kang, itu ada waktunya 4 menit kan. Ini. Soal pertama ini, nanti kalau soal kedua ke bawah itu ada klik. Ya, ke bawah. Kelamaan 5 menit, ya. mestinya 1 menit ya. saja. Ke bawah, dokter. Untuk soal berikutnya, next question. Ya, seperti ini. Ya. Seperti yang itu. seperti yang dibuat Pak Mahmud Syam, tapi tidak ada waktu. Ya. Pak ya? Ya. Jadi bisa kalau kita sudah punya soal, ini maksud saya, kalau ada soal di Word tinggal diimpor masuk. Mau juga ketik satu persatu, boleh, silakan aja. Ya. Kan hampir kita punya soal di Word, toh? Iya. Jadi tinggal bisa diekspor masuk. Iya, itu maksud saya, Dok. Oke, stop sharing. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke deh. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang bertanya? Jadi kalau kita sudah punya bahannya, kita tinggal edit-edit kan? Seperti itulah, kita mensinkronkan apa yang kita... Ya. Ibu Meutia ingin bertanya? Silakan. Iya. Makasih Pak. Ini tadi bentuknya multiple choice. Ya. Kalau esai gimana Pak? Apakah tergantung berapa banyak kata yang mereka masukkan pada saat menjawab? Terus bagaimana scoringnya nanti? Kalau yang essay itu bisa menggunakan format Excel-nya, ya kan? Atau langsung masuk soal satu persatu. Nah, saya kasih contoh ya. Saya lanjutkan tadi RPS. Karena ada soal essay-nya ya. Saya lanjut tadi. Oke. Ini share screen. Mohon maaf ya, saya ingin tunjukkan dulu. Karena tadi ini. Ibu kalau mau share screen, apakah begini tampilannya? Ada warna biru itu screen. Ini, Ibu lihat. Itu namanya share screen kan. Jadi kalau itu yang biru di atas, saya klik, saya tidak perlu keluar masuk. Pada saya share screen ya. Jadi misalnya sekarang ini saya klik screen. Jadi saya bisa kelihatan Pak Yus. Iya. Oh iya. Tadi di HP saya kan ada saya kasih tunjuk. Itu kelihatan. Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Kelihatan Pak dari jarak jauh soalnya. Oh, dari jarak jauh ya. Tadi ada saya share ada share di grup WA. Ada di WA tapi nggak ngerti apa itu yang Bapak share tadi. Ada di WA 33. Coba kita masuk di... Masih kasih tanda, Pak. Saya kasih tanda panah toh. Arah panah yang ditunjuk adalah share screen. Artinya kalau itu ditunjuk, saya mau pindah. Sekarang yang tampil saya kan Word. Saya bisa langsung pindah ke sini. Apa yang tampil layarnya Ibu sekarang? Tes modul. Sekolah kan ada teori itunya yang kan? Iya. Sekarang kalau saya pindah ke sini apa yang muncul? PDF kan? Ini tes toh? Ya. Kalau sekarang saya pindah ini, ya ini maksudnya saya bisa melakukan banyak hal tanpa keluar masuk dari satu file itu ke caranya lain. Pak. Belum tahu. Nah, itu yang bagus ditahu. Dari satu file ke satu file. Makanya di WA saya tidak pakai link-link, hanya buka apa yang tampil di layar saya. Kenapa? Karena saya mau share bukan file, yang saya share screen. Makanya saya tunjukkan di layarnya Ibu. Baik. Oke, saya lanjut ya. Ya begitu. Nah, tadi itu saya baru di sini Kang ini. Modul 1A tadi dan isinya kan? Nah, ya. Tapi di sini kan ada juga tugas ini. Membuat makalah kan indikatornya inilah bentuknya laporan dan ada kriteria ini kan ini. Dan di sini ini sudah ada tugasnya. Tinggal ini mau dimasukkan di sekolah di mata kuliah ini supaya connect. Hanya ada satu tugas
Di pertemuan 1 dan 2 hanya ada satu tugas ini. Kalau yang tadi ada dua soal. Di sini ada soal, di sini juga ada soal. Sedangkan ini tugas hanya satu tugas untuk pertemuan 1 dan 2. Nah, sekarang ini saya copy, ya kan? Ini saya copy. Saya masuk di sini, ya kan? Saya masukkan di sini. Assignment ini. Saya klik, oke. Saya buat ini. Oke. Tugas esai ya, modul 1 atau sub CPMK pertama kan? Saya tinggal paste ini kan? Ini. Ini. Tinggal diatur ya, mau kasih besar size-nya 12, boleh ini. Nah, ini kan tidak lengkap ini kan tidak lengkap. Maka saya kembali ke saya punya RPS. Saya bikin kriterianya ini. Ya kan? Ini. Jadi saya jelaskan dulu ini. Ya, ini kan indikatornya kan? Indikator tugas ini saya copy. Indikatornya. Jadi tugas itu apa yang harus ada? Saya jelaskan ini. Kemudian kriterianya, kan dia harus tahu, karena dia harus menjawab. Saya ambil ini. Ya kan ini. Saya copy. Kembali ke sini. Ya kan? Nah, ini supaya rata ya. Saya kasih misalnya 12. Fontnya Arial. Jadi biar sama ya. Oh, tidak berubah ini. Ya. Nah, ini anggaplah seperti ini. Sekarang tinggal dikasih waktu kapan. Ya, ini. Dia mengirim file saja. Kapan terakhir di sini ada waktunya. Misalnya ini akan berakhir tanggal 27 November. Biasanya ini selalu 1 pekan ya dari hari kita membuat. Tapi kan bisa kita turunkan misalnya ke tanggal 22 misalnya ya, 23 misalnya. Kita bisa atur waktunya jam berapa? Oke, sore misalnya ya. Jam 17 ini boleh. Jadi bisa kita bahwa dia akan berakhir pada jam ini. Ingat, di Indonesia itu kita sudah tentukan waktunya tanggal sekian, jam sekian. Masih ada yang bertanya, bisa sampai tengah malam? Nah, tambahkan di sini. Jadi diam-diam kita kasih waktu di sini, tapi kita kasih tengah malam. Ya, jadi di sini yang muncul nanti, ya, yang muncul nanti di sini kalau kita lihat ini seperti ini. Nah, yang muncul itu adalah ini sore, tapi sesungguhnya anak ini masih bisa mengirim sampai tengah malam, gitu loh. Ini dia bisa mengirim sampai tengah malam kayak tadi. Toh? Jadi apa yang kita lakukan di sini? Ini semua kolom indikator, kolom 3, kolom ini sudah masuk. Tinggal ini nanti kita buatkan RPS-nya ini. Ini kan belum, ya kan? Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita membuat pelajaran berdasarkan Pak Ahmad jangan tinggalkan. Kalau ada bunyi begitu langsung Pak Ahmad mute. Jangan tinggalkan topa Pak Ahmad. Waode selalu itu. Waode punya. Pak Ahmad. Semua dulu Pak. Mute semua kecuali narasumber. Entah waode lagi. Ya, tolong Pak ini Bu Wiwi ya, tolong dipantau kalau ada yang begitu langsung lihat di partisipan, langsung mute supaya tidak mengganggu kita. Oke. Di mana Mi tadi? Saya lupa Mi. Yang soal ini. Baik. Ya, assignment. Ya, assignment. Jadi kita betul-betul membuat ini berdasarkan RPS kita, ya kan? Kita membuat ini berdasarkan RPS kita. Karena sudah ada
sering terjadi kalau kita tidak punya RPS, nanti di hadapan itu baru kita berpikir, apa tugasnya pekan ini, Di? Apa tugasnya pekan ini, Di? Nah, itu kan sering begitu. Ini pengalaman kami 13 tahun mengelola pendidikan online, seperti itu. Jadi sudah tidak berdasarkan RPS yang ada. Wow, Ode, Ibu Ode, apa yang terjadi, Ibu Ode? Bisa kami bantu, Ibu Ode? Ibu Ode? Pak Ahmad, tolong Ibu Ode di-mute, Pak Ahmad. Tidak bisa di-mute, Pak, mic-nya. Apanya? Tidak bisa di-mute mic-nya. Tidak bisa di-mute? Ibu Ode. Pak Ahmad, tolong kasihkan saya jadikan host. Pindahkan dulu co-host ke saya, Pak Ahmad. Kalau tidak bisa di... Oke, baik. Kalau tidak bisa di-mute, Pak Ahmad, keluarkan saja. Oke, sudah ya, kita lanjut. Jadi, kita memasukkan materi kita ini berdasarkan apa yang ada di RPS, jadi kita tidak ini. Korslet. Masih gangguan. Ya, oke, sudah. Baik, kita lanjut. Oke, nah ini. Jadi kita sudah menyelesaikan ini ya. Menyelesaikan tugas ini. Nah sekarang di sini ada metode kooperatif dengan collaborative learning. Oke. Ini berkaitan dengan menu forum dan grup yang ada di sekolah yang ini. Kalau kita bicara di sini ya, ini metode pembelajarannya. Sehingga kalau kita masuk di sini, maka kita akan memanfaatkan menu forum ini, ya kan? Dan menu grup. Sekarang kalau kita lihat di sini, ya ini, mohon maaf saya matikan dulu ya, seperti terganggu. Ini ada namanya kooperatif dan kolaboratif. Ingat, kalau kooperatif, ya kita ingin membagi dia dalam grup pertama. Nanti di kolaboratif kita bikin lagi grup yang lain ya. Ini seperti jigsaw. Jadi bisa kita kalau di Zoom ada breakout room, kalau di sini kita memanfaatkan roomnya sekolah. Maka kita masuk di menu grup seperti ini ya. Sekarang pesertanya ini kan ada 50, ya kan? 50 peserta. Saya bisa membagi ini menjadi 5 grup misalnya, ya kan? Ada grup di sini, ini. Saya tinggal buat grup, ya. Ini grupnya jumlahnya 5, ya. Apapun namanya di sini, saya di sini tulis 10, seperti ini ya, 10. Kemudian saya klik ini sama ya, ini semua sama. Tinggal ini grup 1, 2, 3, 4, 5, mau diubah namanya juga boleh ini kalau kita mau. Oke. Nah, ini sudah ada grupnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tinggal grup ini harus kita edit. Edit apanya? Apakah peserta itu dia mendaftar sendiri? Kita bisa masukkan seperti ini. Ya. Hati-hati mencentang yang ini. Artinya apa? Kalau ada peserta yang masuk di grup kita, dia juga bisa keluar. Ini pengalaman kami, ini sangat rawan. Dalam artian, seseorang masuk di grup 1, tiba-tiba dia lihat temannya, oh ini si ini. Bahkan ada bombeannya, dia bisa keluar. Tapi dengan cara seperti ini, begitu dia terdaftar di satu grup, dia tidak bisa keluar. Jadi mau tak mau, dengan terpaksa dia berinteraksi dengan teman grupnya, meski itu teman bombeannya. Jadi sistem memaksa dia untuk berkomunikasi dengan orang yang dia tidak suka. Ini. Kemudian ini ditutup. Hanya anggota grup yang bisa berbicara di dalamnya ya. Ini semua kita jadikan private. Ini. Ya ini. Jadi bukan private ini ya. Ini hanya kita jadikan private. Jadi hanya anggota grup saja yang bisa berbicara. Kita save. Nah, semua grup dikasih seperti itu. Jadi pilihannya, sekali lagi, pilihannya
yang tadi ini, dia mahasiswa yang mendaftar sendiri atau kita yang memasukkan? Saya cenderung biarkan dia memasukkan, toh dia tidak tahu siapa di dalam. Jadi ibu bapak nanti sebentar bisa masuk di grup ini mendaftar nanti ya. Jadi semuanya dikasih seperti ini. Semuanya kita jadikan seperti ini ya. Ini semua grup dikasihkan per iPad seperti ini ya. Ini ya. Ya, ini kita tinggal ini hanya modal centang-centang aja ya. Modal centang-centang aja. Ini memang harus di-prepare. Yang online ini harus di-prepare. Ya. Jadi dari awal kita sudah prepare. Kalau sudah ada kita punya modal pertemuan lengkap materinya sampai 1 semester atau setengah semester, itu sudah modal untuk melengkapi yang lain sambil jalan. Ya. Karena kadang kita bahkan kalau sudah ada RPS 1 sub CPMK, itu sudah punya modal kita untuk melakukan sesuatu. Ya, ini. Jadi hanya anggota grup yang saling berkomunikasi. Sekarang, ini kita sudah membuat grupnya. Ya, kalau buka forum di sini juga grup itu muncul ini. Ada grup 1, 2, 3 ya ini. Ini. Ya. Jadi ini grup ini bisa kita kasih nama. Ya, kita kasih nama di sini. Pekan pertama. Diskusi grup misalnya seperti itu. Jadi mereka akan tahu bahwa ini adalah untuk pekan pertama. Tinggal nanti dikasihkan instruksi di grupnya di sini ya. Seperti ini. Ya. Klik di sini untuk mulai diskusi. Tentukan di sini topiknya. Misalnya kalau sini kan diskusikan minimal kenapa dolar? Ya. Mahan. Nah, ini bisa dilengkapi misalnya gunakan bahasa Indonesia yang baik. Ini harus lengkap di sini, kalau tidak itu bisa jadi masalah. Pernyataan atau pertanyaan. Pernyataan atau respon minimal 3 kalimat dan 1 kalimat minimal 4 kata. Seperti itu ya, misalnya. Ya. Ini. Jadi semua grup kita kasih begini. Semua grup kita kasih begini. Nah, kalau sudah ada seperti ini kan kita tinggal copy ini untuk perintah grup yang lain. Ya, ini kan sudah ada grup yang lain, grup 1 ya, ini. Nah, tinggal kita tambah grup 2, grup 2. Kita juga kasih seperti itu. Tapi ini kan sudah enak kalau ada seperti begini, tinggal copy. Ini, klik di sini ya. Ini, jadi tinggal sudah cepat. Ya, kalau kita lihat seperti ini kan. Seperti itu, ya. Dan seterusnya. Ya, kalau kita mau grup 3 sama ini tinggal copy paste. Ini klik di sini ya. Ini. Jadi cepat saja kalau selesai. Jadi semua grup akan mendapatkan seharusnya satu grup itu beda-beda teorinya. Karena fungsi dari grup itu adalah membahas topik yang berbeda-beda. Jadi kalau semuanya sama dibahas, jangan di grup. Itu forum kelas namanya. Jadi misalnya kita menyiapkan teori apa, masing-masing grup mendapatkan teori yang berbeda. Ya, seperti itu Ibu Bapak sekalian. Ya, ini definisi grup itu adalah kita memberikan topik kepada grup, topik yang berbeda-beda kepada setiap grup. Itu fungsi dari cooperative learning. Ya, nanti di kolaboratif digabungkan beberapa grup sehingga mereka akan mendapatkan dari orang lain juga materi yang sama. Karena kalau hanya satu topik dibahas semuanya, itu bukan grup, tapi itu forum kelas. Jadi apa bedanya grup dan forum kelas? Kalau grup, satu grup membahas topik yang berbeda-beda. Kalau forum kelas, satu topik untuk seluruh kelas yang dibahas. Mungkin ada tambahan dari Pak Rusnadi? Oke. Pak Rus, ini suara saya kedengaran ya? Ibu Mei
Tria, dengar suara saya? Dengar Pak, jelas Pak. Baik. Pak. Baik. Jadi sekali lagi saya kembali ke share screen ya. Ini dengan demikian maka apa yang kita siapkan dari rencana pembelajaran ini untuk 2 pertemuan ini bisa kita lakukan. Ya seperti ini ya. Ini bisa kita lakukan ini. Ya. Jadi semua betul-betul berdasarkan ini dari RPS itulah kita memasukkan di sekolah. Pak Yus. Ya. Suara tang lewat. Ya, suara saya lewat. Kenapa, Bu? Apa ngelewat kayak apa? Bisa kok, beda jaringannya mungkin, Bu. Oh iya maaf. Enggak apa-apa, bagus, jernih. Oh iya, Bagus makasih. jadi saya. Jadi tergantung, bukan berarti di Pak Yus itu sinyalnya Berarti tidak di bagus. saya lah. Ya, Oke, lanjut Pak Yus, makasih. Itu namanya flanger sound. Sorry Bu Ija, ini Ibu Hadijah nih tetangga prodi nih, Dr. David. Ya ini. Oh iya. Ini ada di sini teman tetangga prodi saya, ada Ibu Hadijah, ada Ibu Rosmawati, ada Pak Isan kalau tidak salah juga ya. Ini semua tetangga prodi. Cuma saya maafin, saya cuma mengamati itu muka-muka yang mana yang mengerti, yang mana tidak mengerti. Kelihatannya yang mengerti cuma 2-3 orang ini. Tidak apa-apa Dr. David. Ini intinya ini kan kita memperlihatkan fitur ini memang waktunya tidak kurang ini. Tapi intinya adalah seperti kata Pak Rusnadi, kita sedang explore, kita sedang memperlihatkan bagaimana RPS dimasukkan di media pembelajaran online. Yang kebetulan hari ini kita contohkan sekolah. Maksud saya, kita tidak sekedar memasukkan materi itu di pembelajaran online semamaunya kita. Tapi berdasarkan RPS, ada fitur-fiturnya, yang semuanya itu berfungsi untuk mengukur capaian pembelajaran pada sub CPMK itu. Itu pesannya Dr. David. Iya. Ya. Cuma saya masih tidak mengerti, belum tahu itu. Iya, karena diulang-ulang. Kan bro, Dr. David, karena mungkin Dr. David belum pernah menggunakan sekolah ya? Iya. Ya, nanti videonya itu, kan saya sudah atur itu videonya di sekolah, kan mulai dari video 1, 2, untuk sesi ini tinggal Dr. David ikuti saja. Nanti akan dapat insight bagaimana menggunakan sekolah. Kalau sekarang ini baru mau diikuti, memang saya sengaja cepat saja karena target kita bukan ibu lancar menggunakan sekolah, tetapi mendapatkan insight bahwa dari RPS ini tuh begini cara memasukkannya. Karena kebiasaan kita, begitu ada materi kita masukkan, begitu ada materi kita masukkan, tapi tidak sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang kita siapkan dari RPS kita. Coba kita tanya Ibu Medis Tira yang pengalaman dengan sekolah. Dokter Dev, tapi dokter pengalaman dokter sebelum ini mulai juga betul kata Pak Yusri. Kami pun di departemen belajar Pak harus 1 bulan betul-betul. Jadi waktu sudah tahu, oh iya ternyata di-apply, pas dicoba Pak masuk di forum, ternyata buat forum itu harus ada forum dulu. Misalnya kita mau buat, jadi selalu memang Pak harus praktek. Intinya adalah harus praktek Pak. Dan bagusnya sekolah adalah kalau kita salah kasih masuk, salah input bisa dihapus Pak, bisa diperbaiki. Jadi memang perlu praktek Dokter Dev. Kalau sudah sering itu gampang sudah dokter. Memang makanya saya lihat mukanya Ibu Medis Tria ini yang paling mengerti. Karena yang lainnya saya lihat banyak yang tole-tole ini rata-rata. Ya dokter, karena kan sama waktunya startnya beda dokter. Startnya beda. Coba itu berarti. Kopi dok. Yang kalau sentuh-sentuh pasti hang. Dr. David. Saya kalau disuruh nada, saya paling tidak bisa nada. Itulah mata pelajaran sejak saya SD sampai sekarang, menyanyi. Saya lebih suka disuruh berenang atau lari daripada menyanyi, karena saya anak buta nada istilahnya. Ini pelajaran, saya jujur ngomong ini dari pelajaran ini dari hari Senin, saya masih tetap kembali back to bukan talent. Artinya saya ini yang paling saya bisa hanya kasih masuk saya punya file link video saja, karena saya kan sudah dari 2005 saya sudah main edit video.
Karena saya produser, jadi saya bikin video-video itu lagu Bugis Makassar, lagu Manado apa. Itu saya yang edit semua. Itu Jian, saya mengerti. Jadi saya nanti mau berguru ini, saya punya mentor nanti Ibu Bendistria. Ya, yang penting sekarang Dr. Devi sudah mau menonton video panduan sekolah. Itu kan banyak videonya, dokter ya. Iya. Pelan-pelan. Videonya Pak Yusring mantap, dokter. Videonya Pak, saya juga banyak belajar. Terima kasih banyak Pak Yusring, betul. Kalau cara bikin video semua itu saya begitu nonton nanti satu kali, karena saya kan dasar-dasar ada. Oke, ya. Termasuk Pak Ahmad punya, Prof. Ahmad. Saya lihat Munir, ada Camtasia apa. Ya. Filmora juga itu bagus juga. Oke, ya. Adobe Premiere yang terbaik tuh. Ya, betul. Iya, makasih. Ya. Harus punya sparring partner. Buddy kalau orang nyelam. Tempat saling ini, saling bertanya. Ya, jangan jangan mati bola di diri sendiri. Betul, Pak Rus. Ini misalnya mukanya ini Ibu Minister merah-merah ini hari karena dia paling mengerti. Jam terbangnya sudah tinggi berarti. Iya, betul. Banyak belajar Pak, belajar dari kesalahan tepatnya Pak. Oke. Salah coba Pak. Saya ingin mendengarkan dari Ibu Medistria. Iya. Apakah selama ini ketika Ibu memasukkan soal materi based on RPS atau masukkan secara insting? Based on RPS Pak, memang saya tidak memungkiri ada 1, 2 sampai yang di pertemuan awal itu pertama sampai ketiga itu memang ada sedikit insting karena kami sambil belajar untuk mengaplikasikan RPS sekolah tabe Pak. Tapi ketika kami sudah tahu tes itu betul-betul memanfaatkan, misalnya ada bank soal bisa simpan di situ, bisa import. Kami akhirnya kembali dari tim buat soal masing-masing lalu kita kumpulkan jadi satu baru buat kayak tadi Pak di ekspor ke TXT itu. Ya. Jadi ini tadi jadi dari awal sampai tadi ini saya sudah menunjukkan bagaimana caranya mensinkronisasi RPS kegiatan belajar dengan fitur pembelajaran online learning. Mungkin ada Pak Rusnadi, mungkin ada tambahan Pak Rus, penguatan atau apa sebelum kita ini diskusi banyak. Karena secara umum yang kita mau bawakan ini terkait RPS ini dari kayak contoh tadi ini sudah mau selesai. Dari saya tidak ada cukup. Jadi hanya butuh exercise yang banyak, praktek. Seperti kata Medistria. Baik. Medistria. Ya Pak, makasih Pak. Bukan Medistra ya, salah tadi Pak David. Bukan Medistra di rumah sakit, ini Medistria. Bukan rumah sakit ini. Siapa tahu dia yang punya rumah sakit Medistra. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tadi itu. Nah sekarang Ibu Bapak bisa bertanya kepada kami, saya Pak Rusnadi, bahkan bisa dibantu sama Ibu Medistria, Ibu Ros, Ibu Khadijah, ini semua pemain, Pak Isan juga, saya tahu dari Kelui, banyak main di sekolah, ya. Itu bisa kita share. Kalau ada ingin ditanyakan, silakan. Izin Prof. Silakan Pak Riki. Ya maaf, tidak bisa saya tampilkan videonya dulu karena Tidak apa-apa. Ya, ini kan saya tadi perhatikan juga, sudah nonton YouTube-nya Bapak, Prof. Cukup menarik dan cukup lengkap. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah dalam media pembuatan soal itu bisa disinkronkan dengan aplikasi lain? Contoh seperti dalam Google Classroom, itu bisa sinkron ke aplikasi Quizzes. Nah, ketika mahasiswa diberikan link ke aplikasi Quizzes, setelah menjawab, otomatis nilainya akan masuk di Google Classroom. Seperti itu. Mohon petunjuk, Pak. Terima kasih. Oke, bisa diunduh dulu ini sebentar ya. Di sekolah, coba diunduh filenya ini. Ancangan ketiga-tiga, kemudian alur pembelajaran. Silakan diunduh dulu ini, hot potatoes contohnya. Ya. Ini, hot potatoes, kemudian ini bisa download. Download. Ya, ini hot potatoes, silakan di-download, oke? Jadi yang dikatakan tadi Pak Riki, di sekolah tidak semua aplikasi langsung terkonek dengan sekolah. Misalnya Slido atau yang lain-lain, ya, atau Kahoot dan sebagainya. Kenapa?
ini dua rumah yang berbeda, dan ini harus dibicarakan ketika kita ingin membuat connecting door dari kamera yang berbeda, kan harus dibahas berdua. Sebenarnya secara sistem ada namanya IPA, ya. Ada IPA, kita bisa menghubungkannya. Tapi sekali lagi, Google Classroom itu Pak Ricky, itu biayanya Pak tidak dihitung berapa nolnya di belakang dan berapa jumlah programmernya. Jadi kita juga harus menyadari diri, donatur dari Google Classroom kita tahu siapa kan? Ya, itu nolnya tidak terhitung. Itu dananya tidak terkebelakang, Pak. Tapi secara logika bisa kita bangun sepanjang ada API, ya. Itu yang membuat dua platform bisa berkomunikasi. Jadi kita tinggal lihat apa kebutuhannya dan seterusnya. Dalam bahasanya kita connecting door dari dua kamar yang berbeda. Itu Pak Rick. Ya. Jadi bisa dibangun, Pak. Ya, betul. Ya, nah, sekarang saya ingin tunjukkan salah satu di antaranya hot potato. Silakan diunduh dan kita masukkan di sekolah. Ya, silakan saya ingin tunjukkan caranya membuat itu karena itu juga membantu membuat modul. Ya, saya ingin tunjukkan sesaat beberapa menit contoh membuatnya. Sudah diunduh filenya? Sementara saya tidak gunakan laptop, Prof, karena lagi ini. Oh iya, yang pakai laptop bisa diunduh. Ibu Medistria barangkali itu akan sangat membantu loh. Ibu Medistria dari prodi apa lagi? Pak, ini saya MIPA, Pak, prodi biologi. MIPA biologi. Fasilitator di sana Pak Ambeng. Iya. Oke. Pak Ambeng juga aktif kemarin ya. Ibu Medistria bisa share screen supaya kita tunjukkan caranya menginstal di laptopnya itu. Bisa, Pak, tapi kayaknya lambat kalau saya punya laptop karena saya pakai WiFi ini karena ini. Oke. Delay kayaknya Pak, saya punya video. Oke, ada yang lain yang mau yang menggunakan laptop, saya ingin tunjukkan. Pak Isan barangkali? Pak Isan bisa diunduh itu hot potatosnya? Saya ingin tunjukkan caranya. Itu digunakan membantu modul, banyak fungsinya. Ya. Ingat di sekolah itu ada 19 model soal ya. Baik, ini Pak Isan oke. Sudah diinstal. Bisa diulangi Pak Isan dari awal lah dulu. Oh. Iya, cancel dulu dari awal dulu, dari awal. Cancel dulu Pak Isan. Mulai dari uninstall dulu Pak. Iya, uninstall dulu Pak. Supaya kawan-kawan bisa lihat. Uninstall dulu Pak Isan. Iya. Ya. Anggaplah kita sudah download toh. Ya, ini. Oke. Oh, ini sudah banyak. Ini ada Audacity apa semua ya Pak Isan ya. Nah, lihat di dapur tak apa. Bagus ini. Edge juga sudah ada ya. Wah, ada juga punya Bapak Win the View ya. Oke deh. Mantap lah. Oh, Bapak juga suka main di Visio. Microsoft Visio-nya ya, untuk apa namanya, flowchart ya. Jangan dari sini dulu Pak Isan. Yang ini kan mulai dari anunya dulu, dari zip-nya. Kan hasil output-nya itu zip. Dari zip. Ya, di sini. Mulai download dulu, enggak apa-apa. Ulangi download toh. Ini sudah. Ya, ini kan diekstrak dulu. Saya kira Ibu Bapak semua tahu ekstraknya kan? Ya, ini diekstrak dulu Pak Isan. Ekstraknya. Ya, itu hasil ekstraknya. Di dalamnya itu ada ini. Ya. Ya. Nah, ini. Silakan Pak Isan, diinstal. Klik kanan, oke, install. Langsung ya. Seperti ini. Silakan. Oke, accept. Ya, jalan. Ya. Ya, next. Oke, finish. Ini video saya tentang hot potatoes di YouTube juga ada ya, Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dikasih nama, bisa tidak. Kalau mau, bisa di-cancel. Tidak dikasih nama tidak apa-apa ya. Use English.
Use English saja, Pak. Langsung saja use English. Nggak usah diperhatikan isinya itu. Ya. Oke. Jadi ini sudah ada ya. Jadi kalau kita ingin membuat soal, itu masuk di J-Quiz. Boleh saya tunjukkan secara ringkas ya? Boleh? Klik Pak Ihsan. J-Quiz. Ya. Oke. Ya. Iya saja boleh. Kemudian bisa dikasih perbesar ini Pak Ihsan, dimaksimize. Bapak maximize. Oke. Kemudian di option itu tadi, kayak ini pakai beginner ini ada correct ya. Masuk di menu option. Klik mode di atas, mode, paling di atas mode, pilih advance. Itu tadi ada. Ya oke, sudah. Nah itu ada titel, judulnya. Anggap saja contoh soal. Ya, klik contoh soal. Atau sejarah Indonesia boleh. Kalau Anda punya soal lebih bagus, kalau ada Bapak soalnya. Ya. Di bawah, di tempatnya Pak, bukan di sini. Yang Q1. Ya. Yang di atas itu topiknya. Jangan lupa dikasih topik ya, ini jawabannya ya. Bikin saja 2 atau 3. Supaya, karena ini kan hebatnya ini karena bisa dia offline kita buat ya. Baru nanti kita impor masuk di sekolah. Bukan di situ Pak, itu feedback. Di sebelah Pak Ihsan, ya. Oke. Ya. Tambah di atas Pak, itu tanda panah. Di atasnya A, di atasnya A. Ada di atasnya lagi sedikit, ada tanda panah itu. Ya, klik itu. Untuk mau nambah E. Ya, ada E muncul di bawah toh? Oke. Jawabannya apa yang benar Pak? Dicentang D. Ya, oke. Baru pindah ke nomor 2. Di samping nomor 1 itu ada tanda panah juga. Masukkan nomor 2. Cukup 2 soal. Di atasnya. Itu. Soal kedua. Ini untuk Windows saja ya, Pak? Oh iya ya. Mac juga di? Oke dokter, sebentar saya siapkan untuk Mac. Tapi sama kerjanya ya. Untuk aplikasi Mac saya nanti siapin sebentar, saya kasihkan. Oke Pak Ihsan, judulnya dulu, detailnya apa Pak Ihsan? Oke, sekarang silakan di save dulu. Oke, silakan Pak Ihsan save. Kemudian itu Pak Ihsan diubah dulu di format HTML. Masuk di menu file boleh. Ya, klik. Itu create web page yang ada jari laba-laba warna hijau. Ya, oke, klik. Disimpan di situ juga ya.
Iya. Oke, coba di view. Buka Chrome. Nah, nanti soalnya kan seperti ini, ya kan? Jadi bisa satu-satu. Itu ada di sampingnya nomor 2. Itu nomor 2 kan? Nah, itu seperti ini kan? Nah, oke. Sekarang ini sudah ada. Sekarang buka sekolahnya Pak Ihsan. Oke, masuk di tes tadi. Ya, sembarang ya. Pengantar arkeologi. Masuk di tes formatif. Tes formatif. Yang di atas Pak Ihsan. Tes formatif ya ini. Itu ada tes formatif. Oke, oke, klik sekolah. Klik itu arkeologi, betul. Pilih filenya. Choose file. Yang HTML tadi, yang versi HTML-nya nanti diklik ya. Bukan itu, yang HTML-nya, yang quiz. Oke. Iya. Ya, oke, upload. Ya, ini sudah ada di sekolah. Jadi kalau kita klik itu, ya kan? Dia di sekolah akan muncul seperti ini di sekolah ya. Langsung seperti ini. Nah, coba kembali ke Hotpotatosnya Pak Ihsan. Kalau ibu bapak membuat soal di sini, ini sekali jalan. Bisa juga ini di compare ke Word. Bisa masuk di menu file Pak Ihsan di atas. Kemudian ada itu export for printing ke bawah. Oke. Kemudian buka Word-nya Pak Ihsan. Buka Word-nya satu. Ini dokumennya satu. Buka Word-nya. New, bukan new. Ya, oke, paste di sini. Ya, ini. Jadi soalnya langsung seperti ini. Ada jawabannya kan? Jadi membantu juga jika kita jadi saya kalau membuat soal, saya kerja dulu di Hotpotatos karena saya bisa ekspor ke Word, bisa kemana-mana jadi satu kali bikin untuk seluruhnya. Ini membantu. Ya, seperti itu. Dan ini bisa offline. Ya, ini fitur tambahan. Ya, kalau ibu bapak mau menggunakannya, melengkapi sekolahnya, melengkapi dokumennya, ini bisa digunakan. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Iya, iya. Ya, lincah banget Pak Ihsan ya. Itu contohnya ya. Ya. Sudah bang hitam. Jadi ini bisa digunakan. Ini panduan menggunakan Potatos ada di YouTube. Tinggal ketik Potatos nama saya akan tampil. Ya kan? Bukunya juga sudah ada berapa kali terbit ya? 4-5 kali terbit barangkali. Sudah 5 edisi itu. Dari tahun 2005 kami susun ya. Ya, ini tambahan lain. Nah, ini materi yang bisa kita berikan terkait dengan sinkronisasi RPS dengan media pembelajaran online. Kira-kira seperti itu. Intinya harus ada materi. Ya. Adapun masalah sekolah itu atau media lainnya, seperti yang digunakan di Philharmonia, UKI Paulus, ataupun di Unismo, itu hanya persoalan pembiasaan saja. Bagaimanapun lincahnya kita menggunakan sekolah, kalau tidak ada materinya, tidak ada soalnya, tidak ada guna-gunanya. Sama dengan mobil tanpa muatan. Mobilnya ada, muatannya tidak ada. Saya kira ada 10 menit terakhir, saya berikan kepada Pak Rusnadi sambil kita diskusi, siapa tahu ada yang mau berdiskusikan. Silakan Pak Rus. Ada Pak Yusri, sudah cukup. Silakan ditambahkan ini, memanfaatkan sisa waktu 10 menit. Ada yang bertanya tentang sekolah mungkin? Potatosnya, Mek. Oh ya, baik. Saya carikan dulu. Tapi sambil kita cari, mau Kak bertanya, yang kita bikin grup itu tadi apa saja yang akan kita kerjakan setelah ini? Tugas maksud saya. Makasih. Tidak ada. Setelah AA. Oh, ada. Setelah AA. Setelah AA ada laporan menulis laporan AA. Nanti akan ada panduan penulisannya. Portofolio, portofolio, RPS, item-itemnya maksudnya. Baik. Saya ingin supaya ada sisa tadi kita praktik.
Ibu masuk di mata kuliah terjemahan Indonesia Arab. Silakan. Ibu masuk semua di terjemahan Indonesia Arab ya. Silakan. Di mana itu, Pak? Di sekolah. Di sini di sekolah Om Dev. Ya. Iya. Masuk di My Course. My Course di sini Kang ini, My Course. My Course, baru ada ya. ini. Terjemahan Indonesia Arab ini. Oke. Diklik terjemahan Indonesia Arab. Ya, ya. Kemudian masuk di forum. Sorry, masuk di grup dulu. Masuk di grup, maaf, masuk di grup. Ya, maaf, sudah. masuk di grup. Di grup ini. Belum ada nama-nama. Silakan mendaftar. Register, Pak ya. Register, oke, silakan register. Tinggal dipilih register mana. Ya. Ini di grup 2 sudah ada ya. Siapa ini? Saya mau ikut di Medistra, di mana Medistra? Tidak bisa dilihat dong. Tidak bisa dilihat, Om Dev. Ekonomi, Prof. Peta buta, Pak. Kemarin Medistra grup berapa itu? Beda-beda nih. Kelompoknya, Prof. Di mana, Prof? Ini tuh. Silakan. Prof mau daftar di mana? Sama Terjemahan Indonesia. Tidak, ini latihannya. Ini latihan. Pak, ya, jadi ini latihan. Ya, sembarang bisa aja dulu. Ya, latihan saja nih. Kita masuk di My Course, daftar mata kuliah, baru pilih ini. My Course. My Course, toh. Terjemahan. Baru pilih terjemahan Indonesia Arab. Mohon maaf, ini terjemahan Indonesia Arab. Ini. Terjemahan Indonesia Arab, iya siap. Klik, kemudian masuk di grup ini. Mana grupnya, Pak? Ini nih. Ini kan masuk di sini toh. Scroll ke bawah. Mana grupnya? Ini ada grup. Ini dia di sini. Klik grup. Iya, grup. Klik iya, grup. Baru silakan iya. register di grup mana. Ini baru sedikit yang terregister ini. Ini baru beberapa orang, belum semuanya. Grup. Register. Ya. Medistra di grup mana Medistra? Saya masuk situ. Silakan. Ya. Baru 2 yang register. Ya. Ini baru ya. Ya. Jadi ini, itu hanya contoh saja bahwa begini caranya kita mengelola grup, bisa diskusi dan sebagainya. Ya. Oh, iya. Ya. Satu pertanyaan sebelum saya berakhir. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mencoba menggabungkan antara PowerPoint dengan Slido? Belum, Prof. Mengirim begini. Oke, kan saya sudah siapkan juga videonya ya. Sekarang yang saya tunjukkan. Ringkas karena masih ada waktu kita. Izinkan ya, saya tunjukkan. Iya, iya, Pak. Ya. Ini saya sudah, ini kan materinya, tahu ini kan ada di sekolah kan? Oke. Nah sekarang di sini Bapak Ibu lihat di layar saya ada Slido ini. Ini videonya ada ya, ada videonya di YouTube, ada videonya juga di sekolah. Saya klik ini, ya ini. Slido. Maksud saya di PowerPoint saya ini Slido sudah terintegrasi. Ya, sekarang saya tinggal klik ini ya. Kita lihat contoh saya 1 atau 2. Misalnya saya bikin quiz, ya ini. Saya quiz, ya. Misalnya begini ya. Sutejo. Ya. Misalnya seperti ini ya. Ini yang benar ini ya, ini. Kemudian saya save, ya kan? Ini misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini kan quiz ya. Bisa tambah lagi apa jenisnya? Saya mau pooling ini. Ya kan, mau pooling. Mau menggunakan word cloud misalnya atau multiple choice ya. Pooling. Apa itu word cloud? Sebentar. Kalau 3 hari 3 jam
Oke. Ini saya ini ada sini ya, saya tarik dari. Saya simpan di sini. Oke. Sekarang kalau saya ingin aktifkan, Ibu Bapak bisa berkontribusi di sini. Jadi ini di PowerPoint saya aktifkan sekarang ini. Jadi saya jalan. Nah, ini Slido. Slido-nya muncul di sini ya. Nah, ini live quiz. Oke. Join, silakan. Sebelum saya munculkan soalnya, Ibu Bapak bisa join di sini. Pakai di HP-nya. Ya, ini. Tulis slido.com. Silakan join ya. Ya, ini pertanyaannya. Di mana? Di Chrome ditulis? Iya, di Chrome ditulis. Slido.com. Baru tambah itu tagar 132. Apanya? Ditambah lagi itu tagar 132. Tidak, Ji. L saja langsung L132. Tidak usah ada pagarnya. Cukup ini L132. Ya, ini baru dua yang menjawab ya ini. Kita harus register nama dulu ya, Pak ya? Bukan, ini registernya di L132 ini. Iya, sudah. Tapi di sini diminta your name. Ya, tetap masukkan nama. Masukkan nama ya. Gimana? Jadi ini baru dua ya. Ini maksud saya. Ini videonya sudah ada ya. Jawabnya pakai apa, Pak? Nggak ada pilihannya sini. Pertanyaannya aja. Nggak ada pilihannya? Pertanyaannya aja, Pak. Pertanyaannya, kenapa, Bu? Di checklist ya. Ya, di checklist ini baru muncul. Ya, di checklist. Baru muncul. Ya, ini di checklist. Ya, silakan. Siapa itu pertanyaan? Siapa Presiden RI? Ya, Pak Ya, ya? yang pertama. Ya kan? Jadi ini terintegrasi kan dengan PowerPoint kita. Tidak pun ini ada 22 ya. Jadi kalau saya baru lihat, satu, Pak. Ya ini kan jawabannya Soekarno kan ini. Kemudian kalau saya lihat ini jawabannya yang benar ini kan Soekarno. Sekarang kalau kita lihat ini kan begini, langsung muncul di sini kan. Kalau pindah ke berikutnya lagi ini. Wow. Apa? Ya. Kenapa saya ketik itu tidak mau masuk? Ya. Tidak apa-apa, Bung Dev. Saya foto barcode juga enggak mau. Oke. Tidak apa-apa. Ini oke. Ya, jadi ini berjalan seperti ini ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini maksud saya ini di PowerPoint yang diintegrasikan dengan Slido kan. Nanti Ibu menonton videonya di sekolah nanti. Ya. Biar ada, kalau kita online bisa menarik perhatian dan seterusnya ya. Saya kira itu barangkali Pak Ros, 3 menit lagi, 2 menit lagi, mohon maaf. Itu hanya nambah-nambah tadi untuk presentasi di Zoom kalau kita mau. Oke. Jadi intinya adalah harus ada keselarasan, alignment. Tadi saya buka dengan bahwa perlu ada constructive alignment antara capaian pembelajaran, teaching learning method, metode pembelajaran, termasuk di dalamnya kurikulum, kalau itu adalah tingkat program studi, dan assessment. Dan itu diterjemahkan dengan cantik di dalam format RPS. Nah, RPS sendiri ini yang demikian lengkap harus selaras dengan aplikasi atau sistem e-learning yang kita miliki. Tanpa itu maka e-learning lalu tidak merepresentasikan atau tidak mengejawantahkan apa yang sudah kita bikin di dalam RPS. Sebaliknya, e-learning yang bagus hanya bisa terjadi kalau didukung oleh RPS yang bagus.
Jadi intinya adalah kita harus memiliki sistem, dan alhamdulillah sistem kita, sistem e-learning yang kita masukkan, sekolah itu sudah bisa mengakomodasi seluruh yang ada di RPS. Nah, dalam waktu yang singkat ini tentu kita tidak bisa ahli untuk semuanya, terampil, itu butuh latihan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi yang sudah mencoba menggunakan ini, seperti misalnya kata Mutia, siapa tadi yang bilang begitu? Ya, bukan Mutia, Medistria. Medistria, ya, diperoleh dari ini, dari praktek, ya, dari latihan. Dari latihan itu kita membuat kesalahan dan kita tahu, oh kalau ini yang saya lakukan, ini jadinya, ya. Termasuk misalnya tadi contoh ini, contoh untuk membuat tes. Kan ada banyak sekali ini, banyak sekali opsi-opsinya. Apa yang terjadi kalau saya lakukan misalnya saya random soalnya? Apa yang terjadi kalau saya random jawabannya? Kita tidak tahu, ada 3 opsi di situ. Hanya bisa kita tahu kalau kita sudah coba. Dan sekali kita coba, karena kita sendiri yang melakukannya, maka pasti kita ingat terus, ya. Nah, itulah yang disebut dengan di dalam ini, di dalam konteks OBE, di dalam create learning opportunities. Jadi understanding and knowledge are created by engaging deeply in learning activities. Jadi hanya dengan terlibat di dalam itu, learning by doing, akhirnya kita bisa tahu. Jadi jangan khawatir selama mencoba. Resource untuk bisa berkonsultasi tersedia di mana-mana. Tetapi paling bagus kalau kita menciptakan sendiri resource itu. Siapa kawan kita? Mari kita membuat kawan, sparring partner, di mana kita bisa saling berbagi. Yang paling gampang lagi adalah di antara tim pengajar. Sehingga kita tidak hanya saling berbagi di dalam teknik, tool, dan metodologi, tetapi juga di dalam konten pembelajaran. Selamat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yusri. Baik. Jadi saya ini ada diminta tadi sama Ibu Dr. Nursin ya. Ini kalau saya masuk di sini sebelum kita berpisah, ini saya share ya. Tadi saya baru membuat ini. Tutorial live pooling dengan quiz. Kayaknya sudah ada ini ya di sekolah ini ya. Ini saya masukkan dulu ya. Kayaknya sudah ada itu di Ada tadi. Di hari Jumat ya. Iya. Sini live. Ini ada ini ya ini. Ini tadi yang saya bicara tentang Slido. Nah, sekarang untuk Ibu siapa? Ibu Nursin, Dr. Nursin ini hot potatoes untuk Mac. Silakan ya. Yang pengguna Mac ini adalah hot potatoes-nya ini. Japa ini ya. Silakan di-download. Semoga bermanfaat. Panduannya ada semua di YouTube. Tinggal ketik hot potato usering. Maka berapa video saya terkait dengan itu sudah ada. Saya kira demikian Pak Rus. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad. Ya. Yang dekat-dekat dari LPMPP ingin makan pisang hijau, silakan merapat ke LPMPP. Pisang hijau enak. Oke. Sebelum saya ke departemen Pak, saya masuk kampus Pak. Sebelumnya itu ada Gojek. Pisang hijau. Kirim dulu, kirim. Pisang hijau. Kayaknya ada yang kirim ini, peserta yang kirim ke kantor LPMPP kayaknya. Tapi Pak Ahmad saya belum absen ini hari. Baik, 1 menit barangkali saya ingin ada tadi lupa ya saya informasikan. Jadi sebenarnya ketika sebelum masuk pandemi di akhir tahun 2019 itu banyak provider yang menawari Unhas berbagai macam aplikasi pembelajaran. Dan itu harganya tidak tanggung-tanggung. 30.000 per user per bulan. Jadi kalau kita ada 30.000 mahasiswa dan dosen, maka 30.000 kali 30.000 sama dengan 900 juta per bulan. Lalu inilah orangnya, Pak Rusnadi, yang kemudian mengatakan kita punya, kita bisa, kita tidak perlu seperti itu.
maka kami pun membuat apa yang seperti Bapak Ibu lihat. Dan itu terjadi. Jadi ada Ibu Tri kasih nama sekolah, Pak Rusnadi yang bolak-balik mengatakan tidak perlu UNAS membuat berbagai macam mengeluarkan dana sebesar itu karena kita sudah punya. Nah ini harus saya sebut karena beliaulah the man behind the gun. Demikian. Para pendekar. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusri, Pak Rusnadi, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Nanti masih bisa konsultasi kok sama Pak Yusri kalau dia mau ditanyakan. Ya, silakan. Ya, siapa satu kelompok? Terima kasih Pak Yusri. Ya. Belum absen nih Pak. Pak Ahmad yang atur absennya. Ada di WA Dok. Di WA aja Dok, dibuka. Dari pagi saya belum absen, biar